Halo anak-anak kelas 1, jumpa lagi dengan Mr. Agung, tapi tidak di lab komputer. Kali ini kita bertemu di ruangan yang lain ya. Mr. Agung akan coba untuk menjelaskan materi yang akan kita pelajari. Kalian sudah pernah mencoba di lab komputer, tapi menggunakan aplikasi yang berbeda. Kalau di sekolah kalian menggunakan OpenOffice Calc. Nah, kalau di rumah kalian kan pasti banyak yang tidak punya OpenOffice Calc, makanya kita akan pakai Microsoft Excel ya. Silahkan Excelnya versi berapa saja yang ada di komputer kalian di rumah. Mr. Agung akan pakai versi yang 2013 di sini. Nah, langkah-langkahnya pertama kalian harus menjalankan dulu Microsoft Excel-nya. Sebelum gimana menjalankannya, pertama kamu cek dulu di desktop. Komputernya sudah nyala, nanti muncul di desktop begini. Kalau sekarang kan ini Mr. Agung desktopnya masih kosong ya, dihilangkan, di hidden gitu ya. Sebentar, Mr. Agung akan munculkan dulu. Nah, nanti biasanya saat komputer kalian menyala, di desktop ini kamu cari yang namanya shortcut Excel. Excel versi berapa? Excel 2013 kah, atau 2007, 2010, atau 2016 gitu ya. Silakan cari Excelnya. Kalau ketemu, kalian tinggal double klik. Kebetulan di desktop Mr. Agung tidak ada Excel. Lambangnya kira-kira seperti ini. Nah, kalau Mr. Agung adanya di taskbar di bawah. Logo Excelnya seperti ini. Ini ya Excel. Nah, kalau di desktop tidak ada, cari di taskbar. Kalau di taskbar tidak ada, kalian cari ke tombol Start ya. Lalu cari di keluarganya Microsoft Excel, Microsoft Office. Cari yang huruf depannya huruf M. Cari di situ ya. Di sini cari. Nah, ini sudah M, kalian tinggal cari saja Microsoft Office. Versinya berapa? Nanti dia bentuknya folder. Kenapa? Karena di sini kalau kita klik masih ada yang lain. Nah, kalian klik yang Excel 2013. Kalau Pak Agung, kalau kalian bebas. Tergantung apa adanya di komputer kalian. Aplikasinya kita klik. Excel ini. Tunggu sebentar sampai muncul. Nah, kalau di versi Excel 2010 ke atas mungkin akan muncul seperti ini dulu. Lalu kalian tinggal pilih saja blank workbook di sini. Nah, ini lembar kerja hampir sama dengan OpenOffice Calc. Ya, bentuknya kotak-kotak begini. Kalian sudah terbiasa. Nah, kalau sudah seperti ini, buka Excel-nya. Lalu kalau kamu bukunya ada di rumah, kalian silahkan ke buku Smart Explorer kelas 1. Nah, di sini buku Smart Explorer kelas 1-nya. Kalian buka halaman, kalau digitalnya sih 60 ya. Nah, ini dia. Buka halaman 52. Di sini temanya adalah lingkungan bersih, sehat, dan asri. Begitu ya. Saya tidak akan membacakan lengkapnya. Saya akan langsung baca aktivitasnya. Nah, di sini perangkat lunak yang dipakai Microsoft Excel atau OpenOffice Calc. Gitu. Sebenarnya kalau yang lebih sederhana itu OpenOffice Calc. Tapi karena di rumah mungkin jarang sekali yang menggunakan OpenOffice Calc, maka kita akan pakai Microsoft Excel. Nah, anak-anak perhatikan di sini
aktivitas yang B. Jalankan Microsoft Excel tadi sudah ya. Lalu buatlah tabel dengan judul alat-alat kebersihan dan kegunaannya. Insert picture yang sudah disediakan di folder project kelas 1. Nah, ini nanti di foldernya minta bantuan orang tua atau kakak untuk menyimpan file-file yang akan digunakan di sini. Ya, yang akan digunakan di sini. Nah, Mr. Agung kasih lihat nanti hasil jadinya seperti apa. Nah, ini hasil jadinya. Ini file-file gambar ini nanti akan di-share di grup WA. Bisa dipakai. Kalaupun ternyata tidak bisa, kamu boleh pakai gambar apa saja yang ada di komputer. Mau download lagi dari Google juga boleh. Beda gambarnya dengan punya Mr. Agung juga tidak apa-apa. Ya, yang penting kamu bisa memasukkan gambar. Mau diisi dengan foto-foto kamu nggak apa-apa di sini. Ya, biar eksis gitu katanya. Nggak apa-apa. Nah, tapi yang harus sama adalah kegunaannya. Ini kalian ketik ulang untuk apa dan selanjutnya sampai sini. Lalu di sebelah kanan ini yang tulisannya merah, nanti file ini juga akan di-share di grup supaya untuk melihat mengingat. Oh, kalau lebar kolom A, ini kan kolom A yang nomor itu 8 diisinya, lebar kolom B 15, lebar kolom C 38, tinggi baris ini, tinggi baris yang nomor 1 sampai nomor 4 ini ya. Tinggi baris nomor 1 sampai nomor 4 ini adalah 50. Ini patokan ukurannya. Berbeda juga tidak jadi masalah, tapi kalau bisa sama itu lebih baik ya. Baik, sekarang kita akan mulai mencoba mengerjakannya. Nah, pertama sel aktifnya itu ada di sel A1. Lalu kita akan ketik dulu judulnya adalah alat-alat kebersihan dan kegunaannya. Perhatikan penggunaan huruf besar dan huruf kecilnya. Saya perbesar dulu ya. Alat-alat kebersihan dan kegunaannya. Kalau sudah, enter aja. Setelah memperbesar dulu biar kelihatan. Nah, perhatikan huruf besar dan tanda bacanya. Diusahakan sama ya. Kalau ada yang kesulitan, stripnya di mana, Mister? Nah, sekarang saatnya tanya sama orang tua. Stripnya ada di mana, di tombol apa ya? Lalu setelah itu kita ke sel A2. Pindahkan sel aktifnya ke A2. Sel aktif itu yang ini. Yang ada garis hitamnya tebal ini namanya sel aktif. Kalau yang lainnya kan nggak tebal ya, hanya cuma satu dan dia bisa berpindah-pindah. Nah, ini namanya sel aktif. Sel aktifnya kita simpan di A2. Kolom A, baris kedua. Di sini ada alamatnya. Name box-nya ada A2, berarti betul di A2. Di A2 kita ketikkan nomor. Oke. Kalau sudah, lanjut ke B2. Pindahkan, boleh diklik, boleh pakai tombol tab di keyboard, boleh pakai tombol panah di keyboard, silahkan. Lalu di B2 ada gambar. Lalu di C2 itu adalah kegunaan. Nah, sampai sini dulu. Oh iya, saran Mr. Agung, usahakan kalian menyimpan di awal-awal saat kalian mengerjakan, supaya nanti kalau udah di akhir nggak lupa lagi, tahu-tahu disilang lalu jawab no aja, nanti mengulang kembali ya. Kita simpan dulu sama-sama. Langkah-langkahnya kita klik menu file. Nah, lalu kalian pilih save. Karena ini baru pertama kali, boleh save as, sama saja. Diklik save-nya. Oke. Lalu kalian cari komputer.
lalu kalian pilih browse kalau yang tampilannya sama seperti Mr. Agung. Nanti minta bantuan orang tua atau kakak atau siapa saja yang di rumah yang terbiasa pakai komputer itu ya untuk menyimpannya. Lalu simpan saja di mana, karena ini bukan di sekolah, nggak ada data D, nggak ada 2019-2020, silahkan bebas simpannya di mana saja. Ya, misalnya Mr. Agung simpannya di desktop. Nah, di desktop, lalu ada aturannya untuk menyimpan harus sama. Diklik di file name-nya di sini, lalu dihapus. Apa sih aturannya? Pertama, kalian harus ketikkan BO. BO semuanya sama ya. BO itu kode dari Mr. Agung. BO singkatannya, kepanjangannya itu adalah belajar online. Spasi tulis kelas kamu, kelas apa. Misalnya kalau Mr. Agung itu kelas 1D, biar adil nggak disebutin. Lalu spasi nama kamu. Nah, sorry. Nah, ini hurufnya bebas, mau huruf kecil semua atau huruf besar semua, atau huruf besar kecil, nggak apa-apa. Nama, lalu spasi, hashtag 9. Hashtag 9 ini bukan nomor absen ya. Hashtag 9 ini kode juga Mr. Agung, ini minggu keberapa sih tugasnya gitu kan. Nah, sekarang itu kalau di catatannya Mr. Agung itu ke 9, jadi kamu ketik tanda pagar 9 gini ya. Shift angka 3, 9 gitu. Nah, kalau sudah, lalu kalian pilih save. Diingat-ingat ya, simpannya di mana. Mr. Agung simpannya di PC desktop. Kita save. Nah, kalian lihat di atas. Kalau di atas sudah namanya ada BO1D nama kamu 9, berarti sudah tersimpan. Ya, gitu. Kita lanjut sekarang. Sebentar. Nah, di sini ada nomor 1. Kita ketikkan angka 1. Lalu kita klik di B3. Oh iya, sebelum kita lanjut, kita atur dulu lebar kolom A itu katanya 8. Kita lihat di sini ya. Nah, lebar kolom A itu adalah 8. Lebar kolom A 8. Kita akan rubah dulu lebar kolom A-nya 8. Jadi sel aktifnya harus ada di A. Boleh A1, A2, A3, bebas. Yang penting ada di kolom A. Kita akan atur jadi 8. Caranya gimana? Caranya kamu klik menu home. Lalu di menu home ada group cell. Ada group cell. Nah, salah satunya adalah format. Formatnya kamu klik. Nah, yang mau kita atur adalah kolom. Bahasa Inggrisnya kolom. Di sini ya, kolom width. Maka diklik kolom width-nya. Silakan dulu. Itu dia kolom width-nya. Nah, kolom width-nya itu di sini standarnya adalah 8,43. Mr. Agung minta jadikan 8. Jadi akan kita kecilkan 0,43. Ya. Kalau sudah, oke. Kenapa dikecilin? Karena kalau kita lihat di sini kolomnya kebesaran untuk nomor. Jadi kita akan kecilin. Lalu kita ketik oke. Nah, maka akan jadi kecil sedikit ya karena 0,43. Lalu kita lihat lagi di keterangan selanjutnya, lebar kolom B itu adalah 15. Nah, kita atur dulu aja yang ininya ya, biar kalian mudah. Lebar kolom B adalah 15. Kita atur dulu lebar kolom B. Karena yang mau diatur kolom B, maka sel aktifnya harus ada di kolom B. Simpan saja di B3. Lalu langkahnya sama seperti tadi. Ke menu home. Lalu kalian cari group cell di sini. Kamu klik formatnya.
Nah, di format masih kolom, berarti kita pilih kolom width. Tadi untuk lebar kolom B itu adalah 15. Nah, di sini dia. Nah, kolom width-nya masih 8,3, diklik di dalam kotaknya, lalu kalian hapus, diganti, ketik sama kalian 15. Kalau sudah, pilih OK. Nah, dia akan jadi besar. Saya ulangi ya biar kelihatan. Saya backspace ke format, lalu ke kolom width, lalu di sini kalian ketikkan 15. Perhatikan nanti kolom B akan menjadi lebar. Nah, selanjutnya kita ke kolom C. Nah, kolom C diklik di sini. Kolom C itu lebarnya 38. Kita akan atur lebar kolom C menjadi 38. Sel aktifnya ada di kolom C. Langkahnya sama seperti tadi. Kita ke home, lalu pilih format, lalu kita pilih kolom width lagi. Oke, lalu kita ketikkan di sini normalnya 8,43, kolom C itu kita atur jadi 38. Kalau sudah, lalu kalian pilih OK. Nah, nanti kolom C jadi lebar. Nah, lebar sekali ya. Nah, selanjutnya tinggi barisnya. Tinggi barisnya kita akan kerjakan satu persatu supaya kalian juga hafal. Langkahnya nggak lupa. Sebenarnya bisa sekaligus, tapi saya terbiasa sama anak-anak karena masih di kelas rendah, supaya ingat itu kita caranya biar agak lama gitu, berulang kali diulang-ulang. Nah, di baris ketiga ini sekarang barisnya yang akan kita atur, tinggi baris atau row height. Karena baris tiga yang akan kita atur tingginya, maka sel aktifnya ada di baris 3, bebas. Mau A3, mau B3, mau C3, mau Z3, yang penting ada di baris ketiga. Caranya hampir sama, kita ke home lagi, lalu ke menu format, ke group cell, ke ikon format di situ. Nah, di sini lalu diklik. Nah, sekarang tidak di kolom width, tapi kita pilihnya row height. Nah, row height-nya kita klik, nanti muncul seperti ini. Row height-nya 15, kita akan ganti jadi, kita lihat contekannya, tinggi barisnya mau itu nomor 1 sampai 4 itu sama, tinggi barisnya adalah 50. Jadi kita akan atur tinggi barisnya adalah 50. Nah, berarti di sini kita ketikkan saja 50. Kalau sudah, oke. Nah, nanti baris ketiga jadi tinggi. Ya. Selanjutnya kita akan masukkan gambar. Nah, masukkan gambar. Berarti sebelum kalian mengerjakan Excel, file-file yang tadi yang ada di sini, itu nanti minta tolong orang tua kalian harus sudah di-download dulu. Download disimpan di mana gitu ya. Untuk orang tua mohon bantuannya untuk anak-anak belajar di rumah, gambarnya supaya ada. Nah, gambar-gambar ini harus ada ya. Yang nomor 1 itu ada gambarnya adalah untuk membersihkan debu ya, atau di karpet atau di lantai. Kita akan ambil gambar ini. Caranya, sel aktifnya ada di B3, lalu kita pilih menu insert ya, kita pilih menu insert, lalu kita pilih di group illustration, itu ada icon picture, ini diklik sama kalian. Nah, nanti muncul jendela insert picture. Nah, kalian harus tahu
nyimpennya di mana, hasil downloadnya ya. Nah, Mister Agung itu adanya di USB drive, lalu adanya di folder TIK minggu ke-9, adanya di kelas 1. Nah, ini dia. Mister Agung akan ambil yang vakum. Vakumnya di, lalu kita pilih insert. Nah, gambarnya besar sekali. Mister Agung kecilkan dulu. Nah, lalu kalau besar begini, gambarnya dikecilin. Caranya simpan mouse-nya di kotak-kotak kecil ini. Saran Mister Agung di sudut-sudut, boleh yang sudut kiri atau sudut kanan, ini bebas ya. Nah, sampai tanda mouse-nya berubah menjadi seperti ini. Nanti baru ditarik, diklik. Kalau mau ngecilin, tariklah ke bawah, ke dalam ya. Nah, jadi kalau udah itu, geser lagi ke atas. Kalau hilang kotaknya, berarti kepencet di luar, tinggal diklik lagi aja gambarnya, nggak apa-apa. Lalu diklik lagi, kita kecilkan lagi ke dalam. Nah, nanti kalau udah sampai bawah, kita atasin lagi gambarnya, lalu kita kecilin lagi. Ini salah satu cara mengecilkan gambar, ada cara yang lain juga. Lalu kita kecilkan lagi. Seberapa kecil gambar ini yang harus masuk ke dalam kotak di B3. Nah, kira-kira segini. Mau dilebarin nggak apa-apa, jadi gemuk gitu ya, nggak apa-apa. Nah, ini gambar vakum. Selanjutnya kita akan ketik kegunaannya. Kegunaannya diketikkan di sel C. Karena kita lagi di vakum, maka di sel C3. Kegunaannya adalah ketiknya huruf kecil semua saja untuk membersihkan debu di karpet atau lantai. Kalau sudah selesai, langsung pencet enter. Nah, kita perhatikan di contoh ini lantainya ada di baris kedua, tapi masih di satu baris ya. Jadi bukan pindah baris baru, tapi masih di sel itu dua, dia kita akan buat jadi 2 baris begini. Caranya adalah kita lihat di sini ya, dia nggak cukup nih, nggak cukup. Caranya kita kembalikan lagi ke C3-nya. Nah, lalu kita akan pilih ini. Jadi kita akan kunci sel C3-nya. Tulisannya nggak boleh keluar dari sel C3. Namanya wrap text. Adanya di menu home, di grup alignment, ada di situ wrap text. Ya, ini. Nanti kalian klik. Nanti tulisannya jadi seperti ini. Lalu kalau kita lihat formatnya, tadi tulisan ini ada di tengah-tengah. Maka kalian harus klik ini juga. Center. Nah, lalu centernya yang vertikal juga diaktifkan yang ini. Klik ini. Nah. Sama. Kalau yang nomor itu diklik di sini hanya centernya saja. Nah, seperti ini saja. Baris ke-1 sudah selesai. Gambar vakum kegunaannya juga sudah diketik. Kita ke nomor atau ke nomor 2, ke baris selanjutnya di baris 4. Kita atur lagi sebelum kita mengetik, kita atur lagi seperti di contoh di sininya. Lebar kolomnya nggak usah dirubah-rubah lagi ya. ABC-nya nggak usah dirubah lagi. Yang harus kalian ulang-ulang adalah tinggi barisnya adalah 50. Caranya simpan di baris keempat, lalu kita ke menu format di sini, diklik lagi, lalu pilih apa? Tinggi baris? Iya betul, row height. Kita klik row height-nya. Nah, nanti muncul row height begini, berapa row height-nya?
50. Betul, 15 kita ganti jadi 50. Kalau sudah oke. Nah, sebelum kita ketik yang nomor 2, kita ketikkan di sini angka 2. Lalu kita klik di sel B3, B4. Kita akan masukkan gambar. Yang kedua adalah gambarnya 1. Ya. Caranya sama seperti tadi, masukin gambar vakum, klik menu insert, lalu pilih picture di group illustration. Picture-nya from file, sini diklik. Nah, nanti muncul. Selanjutnya kita akan masukkan gambar 1. Ini saya akan klik satunya, lalu insert. Nah, sekarang kita kecilkan lagi, nggak terlalu besar, nggak sebesar yang vakum tadi. Kecilkan, masuk ke dalam kotak. Nah, lalu kita klik kegunaannya. Kita klik di sel C4. Kegunaannya, alat rumah tangga untuk membersihkan. Oh iya, sebentar, sebelum kita ketikkan, supaya nanti langsung seperti ini tampilannya, kita klik dulu yang wrap text. Wrap text tadi buat apa? Wrap text adalah gunanya untuk mengunci si sel tersebut supaya tulisannya tidak keluar dari sel itu. Habis wrap text, lalu kalian klik juga center dan center middle line. Ini juga diklik. Nah, jadi 3 ini ya untuk kegunaan wrap text, center, dan middle line. Nah, selanjutnya kalian tinggal ketik. Nah, nanti dia udah di tengah-tengah. Alat rumah tangga untuk membersihkan debu, sampah, dan sebagainya. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke baris kelima atau nomor 3 nantinya. Sebelum diketik data di baris ketiga, di baris kelima atau di nomor 3, kita atur lagi tinggi barisnya. Masih ingat caranya tadi? Iya, betul. Kita klik dulu home, lalu kalian cari di grup cell ada namanya format, lalu kalian klik di row height. Iya, row height-nya adalah berapa tadi? 50. Kita ketik row height-nya 50. Lalu kita pilih OK. Nah, lalu kita ketik 3. Pindahkan sel aktifnya ke B5. Lalu kita masukkan gambar yang berikutnya adalah dustpan atau pengki. Caranya sama seperti tadi, klik menu insert, lalu pilih picture. Nah, ada dustpan yang diklik, lalu pilih insert. Gambarnya masih besar, langsung dikecilin aja. Kecilkan sampai masuk di dalam, diatur ya yang rapi gambarnya. Selanjutnya kita ke sel C5. Nah, sebelum kita ketik kegunaan, seperti biasa kita atur dulu alignment-nya, pengaturan paragrafnya. Yang pertama diklik adalah wrap text, kita kunci selnya, lalu kita klik alignment-nya center dan middle line. Saya ulangi lagi, wrap text harus aktif, centernya juga harus aktif, dan middle align-nya juga harus aktif.
Setelah semuanya diklik itu, lalu kita lanjutkan lagi, ketik alat kebersihan. Nah, kalau aku ngetik alat, loh, muncullah rumah tangga, biarin aja. Kamu ketik aja sesuai perintah. Nanti dia hilang. Nah, alat kebersihan yang berfungsi untuk membersihkan debu dan kotoran sementara untuk disimpan ke dalam penampung. Nah, ke dalam penampung di sini maksudnya tempat sampah ya. Gitu. Kalau sudah, ntar, wah, setelah itu nggak cukup ya. Coba dikecilin lagi. Nah, cukup. Sini. Ya, selesai. Selanjutnya yang terakhir, baris ke-6 atau nomor 4. Sebelum kita ketikkan isi datanya nomor 4, sama, kita atur dulu tinggi barisnya. Kalian masuk lagi ke menu home, lalu cari di group cell adalah menu format. Diklik formatnya, lalu kalian klik row height. Kita klik row height-nya, isi berapa tadi row height-nya? 50, betul. Kita ketik di situ 50. Kalau sudah, lalu kalian pilih OK. Nah, lalu kita ketik angka berapa di sini? Habis 3? 4. Nah, selanjutnya kita akan ambil gambar yang keempat. Tadi contohnya gambarnya apa ya? Nah, kita lihat di sini. Apa ini kira-kira? Untuk membersihkan debu dan langit-langit rumah yang kerap dijadikan sarang laba-laba. Kira-kira apa namanya? Kemoceng, betul. Kita akan ambil gambar kemocengnya ya. Caranya sama seperti tadi. Kalian klik menu insert, lalu cari picture. Nah, itu dia kemoceng. Diklik kemocengnya, lalu pilih insert. Oke. Masih kebesaran, kita kecilin. Ya. Kita kecilkan gambarnya. Nah, ini. Nah, ya. Selanjutnya kita ketik kegunaannya. Sama seperti di atas sebelum kita ngetik kegunaannya, kita atur dulu alignment-nya, ya. Kita atur dulu prakteknya aktif, lalu centernya aktif, lalu middle align-nya aktif. Oke, kalau sudah, baru kita ketik. Kemoceng itu kegunaannya untuk membersihkan debu dan langit-langit rumah yang kerap dijadikan sarang laba-laba. Tahu ya sarang laba-laba? Iya. Kalau sudah ada sarang laba-laba berarti tandanya sudah harus dibersihkan. Nah, ini diketik. Nah, kalau sudah, apa yang harus diketik sudah selesai nih. Nah, terus bagaimana? Jangan lupa di save dulu. Yuk, kita di save dulu yuk. Nah, caranya boleh klik ikon save yang ada di sini. Kalau nggak ada, berarti ke file, lalu pilih save. Ya, kalau ada, klik di sini. Setelah di save, kita lihat tampilan sesuai dicontoh. Kita kasih garis-garis di sini, lalu nomornya harus rapih seperti ini, judulnya ada di tengah-tengah,
Ini juga judul tabelnya di tengah-tengah. Kita akan bikin seperti ini ya. Caranya kita mulai dulu dari sini. Nomor 2. Nah, simpan di A4. Supaya di tengah-tengah seperti satu, tadi kita klik ini center. Nah, terus yang nomor 3 kita klik center. Terakhir nomor 4 kita klik center. Kenapa nggak sekaligus sih Pak Agung? Nah, untuk anak-anak supaya teorinya kuat, kita ulang-ulang, gitu ya. Saya menggunakan teori seperti film-film televisi anak-anak di televisi, gitu. Kalau Bapak Ibu suka mendampingi nonton film, entah itu film anak-anak, yang saya sering dampingi misalnya Upin Ipin, itu selalu serialnya diulang-ulang. Tujuannya adalah supaya anak-anak mengingat dari isi cerita itu. Sama saya juga seperti itu, diulang-ulang supaya anak-anak ingat untuk membuat seperti yang diminta. Nah, lalu kita akan rubah ini judulnya juga jadi di tengah-tengah. Mulai dulu dari nomor, dari A2. A2 kita simpan di tengah-tengah sel. Kita pilih di sini center. Nah, tadi Pak Agung ingat untuk baris ini tulisannya lebih tebal karena dia judul tabel. Nah, supaya tebal kita pilih ini nih. Namanya bold. Gunanya untuk menebalkan. Nah, nanti sambil diklik perhatikan. Sekarang tulisannya setipis ini. Nanti kalau diklik boldnya jadi lebih tebal. Nah, lebih tebal kan dari yang lain kan? Berarti sudah. Sekarang kita ke sel B2. Kita klik lagi boldnya. Sebelum ke bold tadi apa? Centernya dulu ya. Ya, nggak lupa. Nggak apa-apa sih, mau boldnya dulu atau centernya dulu sama saja. Baru kita klik bold. Make your text bold ya, lebih tebal. Dan yang terakhir di kegunaan. Kegunaannya diklik, lalu kita klik center, jadi di tengah-tengah, lalu kita klik bold. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan beri garis-garis. Ini kotaknya ada garis, bukan kalau di print ini nggak akan ada garisnya ya. Nih, saya lihatkan. Nah, tuh nggak ada garisnya kan? Dia seperti ini. Karena garis-garis tersebut yang warnanya abu-abu, ini hanya garis bantu. Caranya bagaimana? Kita simpan dulu di sel A2. Nah, sel aktifnya kita simpan di sel A2. Lalu mouse-nya simpan di tengah-tengah A2. Harus begini lambangnya ya. Harus begini ditambah. Bukan seperti ini, salah. Nanti kalau itu harus begini lambangnya. Nah, kalau sudah seperti itu lambang mouse-nya tambah kayak PMI tapi berwarna putih, itu baru diklik. Kita klik dulu ke kanan sampai kegunaan, jangan dilepas, langsung tarik ke bawah. Nah, hanya segini ya. Kalau kelebihan ya balik lagi ke atas. Kalau ke kanan juga kelebihan, balik lagi ke kiri. Pokoknya kalau belum selesai jangan dilepas, mouse-nya tetap dipencet. Kalau sudah sesuai dengan itu lalu kita lepas. Selanjutnya garis-garis itu adalah namanya borders ya. Borders itu adanya di menu home. Di sini nih. Nah, sekarang pilihannya icon tersebut adalah bottom border. Jadi kalau kita klik nanti yang muncul hanya garis yang paling bawah saja. Kita tidak pilih bottom border, kamu klik yang segitiga kecil di belakangnya. Nah, nanti kita bisa pilih mau yang seperti apa. Nah, biar kita cepat, kita pilih saja all borders. Ya. Nah, all bordersnya diklik nanti. Nah, di sini muncul garisnya. Sekarang perbedaannya dengan yang tadi, kalau kita print preview, ada garisnya. Nah, gitu ya. Nah, lanjut, sekarang kita ke judul. Terakhir nih, kita atur judulnya dulu. Kita klik judulnya klik dulu di A1 karena
kita ngetik judulnya di A1. Kalau betul ngetiknya di A1, nanti di sini juga ada sama. Apa yang ada di A1, maka juga akan ada tertulis di sini sama, kira-kira gitu ya. Sekarang mau kita ketengahin. Nah, beda caranya dengan menengahkan tulisan seperti yang ada di dalam sel sini. Nah, di sini kan di tengah-tengah tabel. Tabelnya itu terdiri dari 3 kolom. Kolom A, B, dan C. Nah, ini akan kita gabung jadi satu. Caranya tadi seperti tadi, kita simpan dulu sel aktifnya di A1, lalu mouse-nya di tengah-tengah sel A1 seperti ini, diklik, lalu kita tarik sampai ke C1. Nah, begini. Ini namanya range-nya namanya A1 sampai C1. Ya, nah, saya sering sebutnya di blok. Kalau sudah di blok seperti ini, lalu di alignment kalian klik yang ini, merge and center. Nah, kita klik sini, namanya merge and center. Diklik aja. Nah, diklik ya. Tuh, judulnya langsung ke tengah-tengah. Terus di sini udah center otomatis, gitu ya. Nah, supaya tulisannya tebal, tadi kita klik apa? Tulisannya tebal, bold, betul. Kita klik boldnya. Nah, sudah selesai anak-anak. Sekarang pekerjaannya sudah selesai. Tinggal disimpan lagi, jangan lupa di save lagi ya. File, save. Nah, kalau sudah di save, nanti tinggal kirim email, pakai email orang tua ya, minta bantuan mami atau papi atau koko boleh, atau cici boleh, silahkan, atau om, siapa saja yang bisa bantu kalian di rumah ya. Nah, lalu untuk orang tua, saya minta tolong difotokan anaknya sedang mengerjakan. Bukannya tidak percaya, tapi untuk laporan, bentuk laporan guru ke sekolah gitu, seperti itu. Nanti akan dibikin di fotonya akan dikirimkan ke sekolah kira-kira. Apabila ada yang kesulitan saat pengerjaan, silahkan hubungi via WA. Kalau agak slow respon ya saya minta maaf. Lalu memang ini dikerjakannya harusnya jadwalnya hari Jumat. Tapi kalau misalnya mau dikerjakan mulai hari Kamis juga tidak apa-apa. Gitu ya. Silahkan mengerjakan di hari Kamis, belum selesai lanjut lagi ke hari Jumat atau apa. Di waktu yang kosong saja dan santai, dan anaknya bisa atau orang tua bisa menemani. Saya mengerti orang tua juga mungkin ada yang masih bekerja di luar rumah, tidak harus bekerja juga di siang hari, baru bisa mendampinginya di malam hari juga nggak apa-apa. Dan bagi yang nggak punya komputer, tidak ada komputer di rumah, silakan kalian bikin di kertas yang rapi, garisnya pakai penggaris, gitu ya. Terus gambarnya gimana? Kamu gambar sebisanya, ya. Yang vakum kan susah ya silahkan sebisanya gambar vakum. Kalau sapu kan mudah, terus dustpan atau apa itu pangki juga mudah, pemoceng juga mudah lah ya, begitu. Nanti kalau yang nggak punya komputer, digambar yang rapi pakai penggaris, kalau perlu memang harus perlu ya buat garisnya supaya lurus. Hasilnya difotokan, kirim ke WA Mr. Agung ada di awal tadi ya disebutkan, atau boleh minta ke wali kelas. Terima kasih, mudah-mudahan bisa membantu orang tua murid mendampingi anak-anaknya. Saya berterima kasih sekali, dan kita ketemu di pertemuan di pembelajaran jarak jauh berikutnya. Terima kasih, salam sehat selalu.